Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, materi administrasi transaksi kelas 11 masih membahas mengenai administrasi transaksi pembelian, tetapi lebih pada pencatatan transaksi pembelian. Adapun kompetensi dasar yang perlu kalian kuasai: 3.4 menganalisis dokumen transaksi pembelian, 4.4 membuat administrasi transaksi pembelian. Adapun kompetensi dasar tersebut di sini tujuan pembelajarannya yaitu dari sisi pengetahuan, yaitu memahami, mengidentifikasi, dan menjelaskan administrasi transaksi pembelian. Kemudian dari sisi keterampilan, mempersiapkan administrasi transaksi pembelian, menentukan dokumen dalam administrasi transaksi pembelian, serta mencatat administrasi transaksi pembelian. Yang pertama terkait dengan surat permintaan dari bagian gudang atau bagian penjualan. Jadi dokumen transaksi yang mengawali transaksi pembelian, baik itu pembelian secara tunai maupun pembelian secara kredit, yaitu dibuatnya surat permintaan. Surat permintaan ini dibuat oleh bagian gudang atau bagian penjualan yang membutuhkan stok barang. Adapun surat permintaan pembelian berisi hal-hal sebagai berikut, yaitu nama barang, jenis atau tipe barang, kuantitas dan kualitas barang yang diminta, waktu penerimaan barang, nama pihak pembuat surat permintaan barang. Selanjutnya, ini adalah form untuk surat permintaan pembelian. Adapun komponen dalam surat permintaan pembelian di sini, bagian paling atas sendiri adalah kop surat yang berisi identitas dari perusahaan, nama perusahaan, alamat, kemudian kode pos, logo, dan lain sebagainya. Kemudian di bawahnya ada nomor surat permintaan pembelian, jadi diisikan dengan nomor surat permintaan pembelian di bagian B. Kemudian tanggal di sini adalah tanggal pembuatan surat permintaan pembelian. Selanjutnya dari bagian di sini pihak yang membuat surat permintaan pembelian yang membutuhkan pengadaan barang. Misalkan di sini dari bagian gudang atau bagian penjualan. Kemudian tanggal diperlukan, kira-kira kapan stok barang tersebut harus diterima oleh bagian tersebut. Kemudian diperlukan untuk keperluannya apa? Misalkan untuk stok barang dikirim ke gudang atau ke bagian penjualan. Selanjutnya di bawah di sini diisi sesuai dengan kolom keterangan pada kolom masing-masing. Yaitu contohnya di sini nomor, kemudian jenis barang, ini diisi nama dan jenis barang. Misalkan di sini adalah minyak goreng Bimoli klasik. Kemudian ukuran atau tipenya, jadi spesifikasi dari barang tersebut. Misalkan refill 1 liter. Selanjutnya jumlah barang atau quantity, yaitu berapa unit yang dibutuhkan atau berapa pak yang dibutuhkan. 200 misalkan di sini harga satuan, harga per unitnya berapa, misalkan di sini 9.900, dan keterangan tambahan jika dibutuhkan. Selanjutnya di bagian bawah ditandatangani oleh kepala bagian gudang, jadi ini kolom tanda tangan, kemudian disertai dengan nama dari kepala bagian gudang. Selanjutnya ini adalah contoh dari surat permintaan pembelian. Sesuai dengan form yang saya sampaikan sebelumnya, di atas berisi kop,
Dan di sini keterangannya adalah surat permintaan pembelian. Kalau di sini ini nomor surat dan tanggalnya dari bagian penjualan. Kemudian tanggal diperlukannya adalah 3 November 2019 untuk stok gudang dikirim ke gudang. Jadi nantinya barang tersebut langsung dikirimkan ke gudang. Selanjutnya di bawah adalah tabel dari barang dan keterangan barang yang dibutuhkan untuk stok gudang, mulai dari kelompok biskuit, candies, drink, breakfast, dan seterusnya. Selanjutnya, adapun setelah dibuat surat permintaan pembelian, jika perusahaan masih belum memiliki supplier tetap, selanjutnya dibuatlah surat permintaan penawaran barang oleh bagian pembelian. Jadi surat permintaan penawaran barang di sini tujuannya agar supplier yang menjadi calon pemasok barang nantinya akan mengirimkan penawaran dari harga barang yang dibutuhkan. Adapun surat permintaan penawaran barang di sini berisi hal-hal sebagai berikut, yaitu apa saja? Nama, jenis, tipe, kualitas, dan kuantitas barang yang diminta. Kemudian permintaan informasi mengenai syarat pembayaran dan syarat penyerahan yang diminta oleh calon pemasok. Jadi di sini terkait dengan syarat pembayaran nantinya apakah mendapatkan potongan atau tidak. Jika pembayarannya itu sesuai dengan ketentuan, apakah ada denda keterlambatan jika misalkan pembayarannya melebihi jatuh tempo. Dan untuk syarat penyerahannya di sini apakah menggunakan FOB shipping point, apakah menggunakan FOB destination, itu nanti bisa ditampilkan pada surat permintaan penawaran barang. Selanjutnya untuk form surat permintaan penawaran barang, bagian atas terdiri dari kop, kemudian di sini surat permintaan penawaran barang, di bawahnya berisi nomor dari surat permintaan penawaran barang. Kemudian yang terhormat di sini supplier atau pemasok yang akan dituju. Dengan hormat, kami harap saudara memberikan penawaran harga untuk barang-barang berikut. Jadi barang-barang yang dimaksud di sini dicantumkan di dalam tabel ini. Apa saja? Nama dan jenis barangnya, kemudian spesifikasi barang, ukuran atau tipenya, jumlah barang, harga satuan, dan keterangan. Selanjutnya di bagian bawah di sini berisi kota dari tempat pembuatan surat permintaan barang, kemudian koma, tanggal, dan di bawahnya adalah kepala bagian pembelian disertai tanda tangan dan nama. Jadi selanjutnya untuk surat permintaan penawaran barang, bentuknya seperti ini contohnya. Jadi PT Beta Pradana Mart membuat surat permintaan barang, nomornya SPPB /30/10/19 ditujukan kepada pemasok PT Grand Maya yang beralamat di sini. Dengan hormat kami harap saudara memberikan penawaran harga untuk barang-barang sebagai berikut. Jadi barang apa saja di sini dijelaskan di dalam tabel, meliputi nomor, jenis barangnya. Contohnya untuk item pertama sosro teh celup dengan ukuran atau tipenya di sini kotak isi 30 kali 2 gram.
Jumlah barangnya 3 karton, harga masing-masingnya adalah 15.900. Kemudian di bagian bawah sendiri di sini kota pembuatannya Surakarta, tanggal, kepala bagian pembelian, namanya, kemudian disertai tanda tangan. Selanjutnya, jika sudah ditentukan supplier yang akan menyetok barang, selanjutnya bagian pembelian membuat surat order pembelian atau purchase order, di mana formulir ini berisi keterangan mengenai hal-hal berikut, yaitu nama dan alamat pemasok, nama, jenis, tipe, kualitas dan kuantitas barang yang diminta, batas waktu penerimaan barang yang dipesan, syarat pembayaran dan syarat penyerangan barang. Selanjutnya ini untuk form surat order pembelian. Jadi diawali dengan kop, kemudian di sini adalah di bagian B yaitu kota dan tanggal, kemudian purchase order, nomor PO-nya, nomor surat order pembeliannya, kemudian kepada, di sini supplier yang dituju, dengan hormat, sehubungan dengan persediaan barang pada perusahaan kami mulai menipis, kami bermaksud memesan barang-barang sebagai berikut. Jadi di sini dalam tabel dijelaskan mulai dari nama barang, banyaknya, potongan harga jika ada, kemudian harga per unit dan total harga. Bruto di sini total harga sebelum dikenai pajak pertambahan nilai, sedangkan neto di sini total harga disertai pajak pertambahan nilai. Kemudian kami mengharapkan barang tersebut dikirimkan pada tanggal. Jadi ini adalah permintaan dari pihak pembeli agar barang tersebut nyampe pada tanggal yang dimaksud. Kemudian pembayaran akan kami lakukan dengan, jadi pembayarannya bisa secara kredit maupun secara tunai. Kalau secara tunai misalkan pembayarannya lewat rekening dan lain sebagainya. Kemudian menyetujui bagian pembelian, di sini dicantumkan nama kepala bagian pembelian dan disertai tanda tangan. Selanjutnya ini adalah bentuk contoh dari surat order pembelian yang dibuat oleh PT Pradana Mart. Sini purchase order bernomor PO-1/11/2019 ditujukan kepada supplier PT AG Seafood. Dengan hormat, sehubungan dengan persediaan barang pada perusahaan kami mulai menipis, kami bermaksud memesan barang-barang berikut. Jadi barang-barangnya ini, untuk item yang pertama saya contohkan Tengko wafer rasa coklat kaleng 400 gram sebanyak 6 karton, harga per unitnya 118.200, jadi per kartonnya sekian, total harganya sekian. Kemudian bruto di sini dan neto di sini totalnya 5.598.600. Dan di bawahnya di sini tanggal kapan akan dikirimkan barang-barang yang dipesan. Di sini 3 November 2019. Dan pembayarannya di sini menggunakan cek 1 minggu setelah barang diterima oleh PT Beta Pradana Mart. Selanjutnya di bawah di sini tercantum kota, tanggal dan hormat kami kepala bagian pembelian atas nama Goa Ganindita. Selanjutnya jika sudah dikirimkan surat order pembelian atau surat pemesanan barang,
dan barang tersebut diterima oleh pembeli, maka bukti penerimaan barang di sini perlu dibuat, yaitu dokumen yang harus ditandatangani oleh penerima barang setelah barang sampai ke alamat pembeli. Jadi bukti penerimaan barang di sini tujuannya juga sebagai tanda pemeriksaan barang yang diterima. Apakah barang tersebut dari sisi kualitas dan kuantitas sudah sesuai dengan yang dipesan. Kemudian di sini adapun bukti penerimaan barang berisi keterangan mengenai hal-hal sebagai berikut, yaitu tanggal penerimaan barang, nomor order pembelian yang bersangkutan, nama, jenis, tipe, kuantitas, dan kualitas barang yang diterima, serta catatan hasil pemeriksaan barang seperti kecocokan barang dengan order, adanya barang yang rusak, dan sebagainya. Selanjutnya, untuk form bukti penerimaan barang sebagai berikut, yaitu terdiri dari kop, kemudian penerimaan barang, nomor PB-nya, nomor penerimaan barangnya diisikan di sini di baris C, kemudian kepada di sini adalah pihak yang menerima barang, kemudian bersama surat ini kami kirim barang pesanan saudara berupa keterangan mengenai barang, mulai dari nomor penerimaan barang, nama barang, kuantiti banyaknya, kemudian satuan unitnya, dan di sini disertai keterangan, serta di bawahnya, di bawah di sini berisi kota dan tanggal. Hormat kami penerima. Selanjutnya, ini contoh dari bukti penerimaan barang. Setelah itu, jika pembeliannya dilakukan secara kredit, maka formulir ini diisi oleh bagian utang pada waktu mengadakan transaksi pembelian secara kredit yang jangka waktu pembayarannya sudah jatuh tempo. Jadi bukti pengeluaran kas ini perlu dibuat dan diisi oleh bagian utang pada saat pembayaran, tepatnya ketika jatuh tempo dari pembayaran. Selanjutnya di sini saya jelaskan mengenai komponen dari bukti pengeluaran kas terdiri dari apa saja, yaitu bagian atas adalah kop dari bukti pengeluaran kas, kemudian dibayarkan kepada adalah pihak yang akan menerima uang, jumlah uangnya berapa rupiah yang diserahkan, kemudian untuk di sini diisi keperluan, misalkan untuk pembelian peralatan atau perlengkapan, kemudian nomor BKK, nomor bukti kas keluar diisikan di sini, tanggal pembuatan BKK, nomor akun dari bukti kas keluar, nomor cek dari bukti kas keluar tersebut jika pembayarannya menggunakan cek. Selanjutnya di bawah di sini disetujui oleh kepala bagian keuangan, dibuat oleh bagian utang dan dibayarkan oleh bagian kasa. Demikian untuk pertemuan kali ini terkait dengan administrasi transaksi pembelian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.